Insan Edukasi, kami persembahkan kepada Anda program pembelajaran jarak jauh untuk jenjang pendidikan anak usia dini secara live di www.rapendik.com. Langsung saja kita bergabung dengan studio live Rapendik on streaming. Di sana sudah ada narasumber kami dan juga yang akan memandu Anda nanti sampai dengan di jam 1 siang. Presenter dan juga rekan kami, Selis Dwi Santoso. Selamat siang, rekan Selis. Siang, rekan Nuri, terima kasih. Iya, silakan. Iya, terima kasih rekan Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Edukasi bertemu lagi dengan kita di www.rapendik.com di program acara pembelajaran jarak jauh untuk PG, PAUD, dan juga TK. Insan Edukasi, senang sekali saya, Selis Dwi Santoso, bisa hadir menemani Anda. Kali ini di studio sudah hadir narasumber kita, yaitu beliau dari dosen PG PAUD Universitas PGRI Adi Buwana, yaitu Dr. Anda Miatin MPD. Langsung saja kita sapa Insan Edukasi. Selamat siang Ibu Miatin. Selamat siang Mas. Nah, bagaimana kabarnya ini Ibu Alhamdulillah. Miatin? Alhamdulillah sehat ya. Ibu Miatin, untuk hari ini kita akan membahas tentang prinsip pembelajaran beragam dan terpadu sesi pertama. Nah, mungkin sebelum dijelaskan kepada insan edukasi tentang prinsip pembelajaran ini, sebenarnya apa sih prinsip pembelajaran yang beragam ini? Mohon dijelaskan untuk insan edukasi. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat bertemu kembali bagi para peserta pembekalan TIK, khususnya guru pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, dan insan edukasi yang berbahagia. Selamat bertemu di program pembelajaran jarak jauh. Insan edukasi yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kami akan melanjutkan penjelasan tentang prinsip pembelajaran di taman kanak-kanak. Untuk yang kedua yaitu prinsip pembelajaran beragam dan terpadu. Namun sebelumnya akan saya sampaikan tentang pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, yaitu khususnya di taman kanak-kanak. Pembelajaran di pendidikan anak usia dini, khususnya di TK, memiliki ciri yang khas. Artinya khas memang tidak ditemui di pendidikan sekolah dasar, SMP maupun SMA. Pembelajaran di TK tidak dilaksanakan secara terpisah untuk setiap bidang pengembangan, tetapi disajikan secara terpadu dan menyeluruh. Sebagaimana karakteristik berpikir anak TK yang bersifat holistik. Artinya, anak masih melihat segala sesuatu secara keseluruhan, tidak terpisah-pisah, dan belum terfokus pada unsur-unsur tertentu. Nah, keunikan yang ada di taman kanak-kanak memang untuk anak usia, khususnya taman kanak-kanak 4-6 tahun, keunikannya akan terlihat karena pembelajarannya dilakukan sambil bermain. Peserta pembekalan TIK dan insan edukasi yang berbahagia, anak usia dini melihat dirinya sebagai pusat lingkungan yang merupakan suatu keseluruhan yang belum jelas unsur-unsurnya. Jadi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk bagian-bagian ini. Dia taunya segala sesuatu berbentuk holistik secara keseluruhan. Oleh karena itu, cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang untuk anak sangat berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman tersebut bagi anak didik. Hal ini tergantung dari bagaimana guru mengemas pembelajaran yang ada di taman kanak-kanak.
kreativitas guru tidak bisa ditinggalkan begitu saja, dan guru harus memahami perkembangan anak seperti yang pernah saya sampaikan pada prinsip pembelajaran yang pertama. Selanjutnya, pengalaman belajar yang menunjukkan keterkaitan antara setiap bidang pengembangan akan meningkatkan peluang terjadinya pembelajaran yang lebih efektif dan lebih bermakna atau meaningful learning. Arti dari pernyataan ini, kegiatan pembelajaran dilakukan tidak per bidang pengembangan, tapi dikemas sedemikian rupa sehingga antara bidang pengembangan yang satu dengan yang lain tidak terpisah-pisah. Akhirnya anak akan menemukan makna dari pengalaman pembelajaran tersebut. Dengan demikian, apa yang diperoleh akan menambah konsep-konsep mereka tentang lingkungan sekitarnya. Baik, saya lanjutkan. Prinsip pembelajaran beragam dan terpadu dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah tanpa membedakan agama, suku bangsa, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Pembelajaran di TK juga harus mengakomodasi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, ini prinsip pembelajaran terpadu seperti yang di dalam pernyataan tersebut, itu juga harus memperhatikan karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan sampai pada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Baiklah, para peserta dan insan edukasi yang berbahagia, akan saya jabarkan satu persatu. Apakah karakteristik peserta didik tersebut? Yang pertama, peserta didik anak usia dini, khususnya taman kanak-kanak, sangat aktif. Aktif di sini dalam artian fisik motorik kasarnya memang memerlukan keaktifan di dalam kegiatan sehari-hari. Memang bermain merupakan dunianya, sehingga bagi seorang pendidik sebaiknya tahu apa yang harus dilakukan peserta didiknya. Peserta pendidik tidak harus mengetahui, umpamanya ada peserta didik yang diam, jangan senang. Karena diamnya anak usia dini itu mungkin ada hal-hal yang kurang menyenangkan bagi dirinya. Baik itu kesehatan maupun semua organ-organ yang ada di tubuhnya. Sehingga kalau ada anak yang diam, pendidik harus lebih cepat merespon. Mungkin anak tersebut sakit dan lain sebagainya. Peserta didik banyak melakukan berbagai eksplorasi. Pendidik mungkin tahu apa yang dilakukan oleh anak usia dini. Mereka akan selalu ingin tahu yang ada di lingkungan. Batu yang jatuh berbunyi, dia akan mengambil. Batu yang lubang, mengapa lubang, dia akan bertanya kepada orang yang dianggap mau menjawab pertanyaannya. Ini yang harus dipahami oleh pendidik. Yang ketiga, peserta didik senang beraktivitas fisik. Artinya, aktivitas fisik di sini mereka senang berlari, mereka senang meloncat, mereka senang melakukan apa saja, bereksplorasi dengan alat-alat yang ada di sekitarnya. Ada air dipegang air, ada batu dipegang batu, ada balok dia pegang balok. Apapun yang mungkin di rumahnya tidak ada, dia akan selalu melakukan apa saja yang baru ditemui. Berikutnya, karakteristik yang keempat adalah
kemampuan konsentrasinya meningkat. Perlu para peserta pembekalan dan insan edukasi ketahui bahwa konsentrasi mereka mulai dari usia 3 sampai 4 tahun kadang-kadang masih labil. Dia tidak bisa konsentrasi secara penuh. Tapi di saat dia sudah umur usia 4 sampai 5, 5 sampai 6 tahun, maka konsentrasinya meningkat. Dia akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya, dia akan mendengarkan kalau ada orang bercerita, dia akan mendengarkan dan melihat apa yang ditunjukkan guru kepadanya. Oleh karena itu, di sini diperlukan satu media yang sangat menarik perhatiannya, sehingga konsentrasi itu dapat terlatih dengan baik. Berikutnya, keingintahuannya besar. Misalnya sering mengajukan pertanyaan yang tak disangka-sangka. Oleh karena itu, para peserta, khususnya guru TK dan insan edukasi yang berada di rumah, perlu mengetahui dan harus bisa menjawab secara real apa yang ditanyakan oleh mereka. Karena memang pada saat usia 4-6 tahun, keingintahuannya sangat besar sekali. Apapun yang dilihat, itu ada kertas jatuh, pasti dia akan bertanya, kertas apa Bu Guru? Kertas oh itu kertas lipat. Lipat apa Bu Guru? Kadang-kadang seorang pendidik akan lebih, kadang-kadang seorang pendidik dengan pertanyaan-pertanyaan itu merasa jenuh. Tapi itulah yang memang yang ingin diketahui oleh mereka. Karena dengan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, mereka bisa belajar apa yang seharusnya dilakukan oleh peserta didik. Sebagai karakteristik yang keenam adalah cara berpikirnya dituangkan dalam ucapan-ucapannya atau gambar-gambar. Nah, di sini peserta pembekalan dan insan edukasi, seorang pendidik hendaknya memahami apa yang dikatakan oleh anak didiknya, oleh peserta didiknya. Apakah dia mengucapkan kata-kata yang baru ditemui saat dia melihat televisi. Bu Guru, umpamanya, Bu Guru kemarin di televisi ada kata yang mungkin Bu Gurunya sudah harus paham ini ya. Ada kata yang, ada kata begini Bu Guru, anak-anak harus cepat keluar. Nah, cepat keluar. Apa Ibu Guru itu artinya? Kadang-kadang mereka belum tahu. Cepat keluar itu keluar kemana dan sebagainya. Dia akan tahu. Keluar kemana Bu Guru? Saya harus cepat jalan kemana? Itulah yang harus dijawab oleh guru-guru dengan secara real. Umpamanya, kamu harus lebih cepat keluar melalui pintu. Kamu lebih cepat keluar dari tempat dudukmu, atau pada waktu itu dia ada di dalam ruangan, harus cepat keluar dari dalam ruangan. Jadi hal-hal semacam itu, pertanyaan, dan mungkin ada gambar-gambar. Yang paling baik seorang guru selalu memberikan nuansa yang berbeda setiap kali berganti tema. Karena dengan berganti tema, anak akan memperoleh pengalaman baru. Anak akan memperoleh kosakata baru dengan gambar-gambar tersebut. Kami selalu memberikan satu informasi kepada para pendidik. Hendaknya kalau ganti tema, ruangannya, pajangannya juga diganti. Gunanya untuk apa? Karena dengan gambar-gambar itu, anak bisa belajar dan menambah wawasan. Sehingga mereka akan bertanya dan menambah kosakata yang ada di dalam ruangan
dia belajar. Munculnya yang terakhir adalah munculnya masa peka. Apakah masa peka itu? Masa peka adalah masa kematangan, di mana saat itu anak pada puncaknya untuk menanyakan sesuatu. Anak ingin tahu sesuatu. Sebaiknya guru dapat menjelaskan secara jelas sehingga dia mendapatkan pengetahuan yang diinginkan. Perlu kami informasikan, saat masa peka itu antara anak yang satu dengan yang lain sangat berbeda. Apabila anak ingin mengetahui sesuatu, guru harus segera menjawab. Karena begitu anak tidak mendapat jawaban, maka mereka tidak akan memperoleh masa pekanya kembali. Kalau sudah dapat pengetahuan, insya Allah masa pekanya akan bertambah. Dan ini akan menambah pengetahuan dan wawasannya. Sedikit lagi tentang kondisi daerah tanpa membedakan agama. Jadi di dalam pembelajaran terpadu tidak melihat adanya perbedaan itu, yaitu kondisi daerah tanpa membedakan agama. Daerah pantai atau pegunungan ini berbeda anaknya. Daerah pertanian, daerah perkotaan, dan daerah pedesaan. Keragaman agama yang beragam, pembelajaran hendaknya mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya. Sehingga guru harus mengetahui tentunya kalau guru itu berasal dari daerah tersebut tidak sulit. Tapi barangkali ada guru yang umpamanya dari guru perkotaan mengajar di daerah pantai, tentunya harus menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada di daerah tersebut. Contoh untuk daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Ini juga berbeda. Bagaimana wawasan anak-anak tentang kota dan tentang desa itu juga berbeda. Sehingga perlu ada gambar-gambar yang menunjukkan dan juga ada hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada mereka agar mereka tahu bagaimana sih kalau di perkotaan dan bagaimana kalau di pedesaan. Sehingga satu dengan yang lain tidak sama. Ibu Miatin tadi pembahasannya tentang karakteristik peserta didik dan juga kondisi daerah tanpa membedakan agama. Nanti kita akan ulas lebih lanjut Bu Miatin tentang kondisi daerah tanpa membedakan agama ini. Tapi sebelum itu kita dengarkan dan jeda beberapa saat lagi, nanti kita akan teruskan ya Bu ya. Tetap setia di Rapendikon Streaming, Rabawe Informasi. Di Rapendikon Streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Masih di program acara pembelajaran jarak jauh untuk guru TK dan juga PAUD. Dan kita masih bersama narasumber kita yaitu Ibu Miatin. Beliau adalah dosen PG PAUD Universitas PGRI Adi Buwana. Dan kita masih membahas tentang prinsip pembelajaran beragam dan terpadu sesi pertama. Ibu Miatin, tadi kita sudah membahas tentang, ya pertama ada karakteristik peserta didik, tadi ada 7 macam Ibu. Di antaranya tadi siswa ini adalah selalu aktif, terus sering mengeksplorasi, dan
Yang terakhir tadi ada munculnya masa peka. Masa peka. Nah, yang tadi kita mau bahas adalah tentang kondisi daerah tanpa membedakan agama. Mungkin langsung saja bisa dijelaskan kepada insan edukasi. Silakan Ibu. Iya. Para peserta pembekalan TIK, khususnya guru taman kanak-kanak dan insan edukasi yang berbahagia, saya ingin melanjutkan penjelasan saya tentang pembelajaran beragam dan terpadu. Yang kedua adalah kondisi daerah tanpa membedakan agama. Jadi kondisi daerah tanpa membedakan agama artinya kita tahu di negara Indonesia ini ada beberapa agama dan kondisi daerah juga bermacam-macam. Daerah pantai atau pegunungan ini mungkin peserta didiknya juga berbeda. Bagaimana tingkah laku, terus adat istiadat dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Mungkin kalau anak-anak yang sering di pantai dia akan mengenal laut, dia akan mengenal karang dan dia mengenal karang-karang yang ada di sekitarnya. Tapi beda dengan anak-anak yang berada di pegunungan. Mungkin mereka akan mengenal tanam-tanaman yang ada di pegunungan dan mungkin batu-batu besar yang ada di pegunungan tersebut. Begitu juga untuk daerah pertanian, daerah perkotaan di mana anak-anak pasti akan bisa membedakan kalau guru-guru mau memberikan satu media pembelajaran yang menarik dan anak-anak ini cara belajarnya juga berbeda. Keragaman agama dan beragam untuk itu pembelajaran hendaknya mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya. Di dalam kegiatan pembelajaran saya kira untuk tentang agama ini insan edukasi dan para pendidik sudah mengetahui bagaimana mengemas agar anak-anak mereka mengenal Tuhannya sesuai dengan agama masing-masing. Untuk berikutnya dari beragamnya pembelajaran yang sesuai dengan suku bangsa. Di negara kita ada bermacam-macam suku bangsa. Ada Madura, Jawa, Bali, Kalimantan, Papua, dan lain-lain. Mereka mempunyai watak dan karakteristik yang berbeda. Sehingga pembelajaran yang disampaikan harus bersifat universal yang dapat digunakan oleh suku bangsa masing-masing daerah dengan tidak melupakan pembiasaan yang dilakukan oleh daerah dan lingkungan masing-masing. Salah satu contoh yang ingin saya sampaikan mungkin di daerah Jawa dan daerah Madura, karakteristik di dalam berbicara antara anak suku Madura dan Jawa mungkin agak berbeda. Kalau Madura mungkin lebih keras dan kadang-kadang berteriak, tapi untuk suku Jawa mungkin lebih agak halus, sehingga dalam pembelajaran pun kita harus menyatukan antara suku-suku bangsa. Kita tidak boleh membedakan, oh anak Madura, oh ini anak Jawa dan lain sebagainya. Kita satukan semua bahwa mereka adalah suku bangsa yang ada di Indonesia. Tadi telah saya sebut tentang adat istiadat. Adat istiadat ini juga mempengaruhi di dalam pembelajaran, terutama untuk pendidiknya harus tahu persis siapa yang diberikan pembelajaran tentang wawasan-wawasan lingkungan yang ada di daerah, adat istiadat daerah Jawa, adat istiadat daerah Madura, Bali, dan sebagainya. Adat istiadat masing-masing daerah suku bangsa harus dipertahankan dengan jalan mengembangkan bidang pengembangan sikap perilaku sesuai dengan adat istiadat suku bangsa atau daerah masing-masing.
para peserta pembekalan TIK dan juga insan edukasi, tentunya sebagai seorang pendidik, kita harus tahu apa yang harus dilakukan agar anak-anak tidak lupa dengan adat istiadat di lingkungannya. Contohnya mungkin kalau di daerah mana saja pasti ada, tapi saat ini rupanya agak pudar. Contohnya anak yang berjalan di depan orang tua harus mengucapkan, kalau di Jawa mengucapkan nun sewu ya, atau dengan bahasa Indonesia permisi. Itu kalau mungkin di daerah Madura dengan bahasa Madura yang juga perlu diterapkan. Bahasa ibu sangat dominan di sini, jadi adat istiadat juga demikian. Adat istiadat yang ada di lingkungan, bahasa ibu yang ada di lingkungan anak tidak boleh dihilangkan begitu saja. Akan lebih baik kalau adat istiadat bahasa ibu itu akan menjadi salah satu kegiatan yang perlu dilaksanakan di TK tersebut. Ada salah satu contoh lagi, contoh di pengembangan nilai agama dan moral dengan indikator mengucap salam bila bertemu dengan orang dewasa, teman yang dikenalnya, dengan bersalaman atau dengan suara dan sikap yang sopan. Ini kalau di daerah Jawa, di daerah Jogja, mungkin dengan menyapa, dengan bersalaman. Tapi mungkin berbeda di sebuah daerah mengucapkan salam dengan begitu kerasnya, seperti kalau di daerah Padang, di daerah Sumatera tentunya tidak sama dengan di daerah Jawa. Kalau di daerah Padang mungkin sambil berteriak horas, itu dengan gerakan dan juga dengan suara yang keras sekali. Selanjutnya, status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi sebenarnya bukan masalah yang urgen dalam suatu pembelajaran. Dan hal ini tidak nampak dalam kegiatan yang harus dilaksanakan oleh guru. Karena kegiatan pendidikan anak usia dini biasanya dilakukan sambil bermain. Dalam bermain tentunya banyak sekali hal-hal yang dilakukan sesuai dengan alat-alat yang ada di lingkungan mereka. Para pendidik sudah mengetahui apakah itu anak tukang beca, apakah itu anak konglomerat, apakah itu anak orang kaya, atau anak kepala TK atau kepala di bidang yang lain. Itu tentunya guru-guru tidak akan membedakan satu dengan yang lain. Karena pembelajaran itu dilakukan secara terpadu antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain, dipadukan sedemikian rupa, dikemas, dan dilakukan bersama anak-anak sambil bermain. Sehingga tidak ada perbedaan apakah anak yang bermain itu status sosialnya rendah atau status sosialnya tinggi. Pendidik yang baik tidak akan memilih anak yang status sosialnya kaya, miskin, atau memilih agama, suku bangsa, dan warna kulit. Semua pasti akan selalu dilakukan bersama-sama, tidak ada disendirikan antara anak orang kaya, anak orang miskin, atau suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Baiklah, para peserta pembekalan TIK dan juga insan edukasi yang berbahagia, fokus pembelajaran terpadu terletak pada yang pertama adalah proses. Proses yang ditempuh anak saat berusaha memahami isi dan kegiatan pembelajaran sejalan dengan bentuk keterampilan yang harus dikembangkannya. Jadi saya jelaskan untuk pernyataan ini,
proses yang ditempuh anak saat berusaha memahami. Jadi prosesnya antara anak yang satu dengan anak yang lain itu tidak berbeda. Ini tergantung dari pemahaman isi dan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan yang sedang dikembangkannya. Contohnya, kita akan bersama-sama mengenal bahan-bahan untuk meronce. Kita meronce mungkin bisa dengan manik-manik, bisa dengan sedotan, bisa juga meronce dengan kertas yang telah digulung. Ini semua tergantung dari keterampilan yang akan dikembangkan. Prosesnya yang harus dipadukan, bahwa meronce itu nanti bisa digunakan umpamanya untuk memberi hadiah kepada ibu. Ini masuk pada sosial emosional. Jadi kegiatan fisik motorik halus yang bisa digabungkan dengan sosial emosional. Dia meronce untuk memberi hadiah adiknya atau memberi hadiah pada ibunya. Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian pembelajaran terpadu dapat dilihat sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai pengembangan yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling anak sesuai perkembangan dan potensi anak. Jadi di dalam pembelajaran hendaknya seorang pendidik menghubungkan antara bidang pengembangan yang satu dengan bidang pengembangan yang lain. Contohnya, bidang pengembangan fisik motorik halus bisa digabung dengan bidang pengembangan kognitif, bidang pengembangan sosial emosional, bidang pengembangan bahasa maupun bidang pengembangan nilai agama dan sikap perilaku. Kalau umpamanya meronce itu dari bahan-bahan alam, tentunya guru tidak akan jauh menanyakan pada anak-anak bahwa apa yang dibuat itu ciptaan siapa. Sehingga antara bidang yang satu dengan yang lain dikemas sedemikian rupa menjadikan satu pembelajaran yang bermakna. Berikutnya, suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan secara serempak atau simultan. Artinya, pembelajaran dilakukan tidak melihat itu apakah bidang pengembangan bahasa, fisik, atau kognitif, tapi dilakukan secara serempak. Ketiga-tiganya atau kelima-limanya diikut sertakan dalam kegiatan. Sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Contohnya dalam pembelajaran keaksaraan, anak akan diajak untuk mengenal warna. Yang satu mungkin membawa gambar warna hijau, anak yang satu ada tulisan dengan tulisan hijau, lalu anak yang satu lagi memegang sebuah benda yang warna hijau. Semuanya itu akan saling berkaitan sehingga serempak dilaksanakan dan hasilnya akan menyenangkan. Merakit dan menggabungkan sejumlah konsep secara dalam perkembangan yang berbeda dengan harapan anak akan belajar lebih baik dan bermakna. Dengan demikian, pembelajaran itu akan berarti bagi kehidupan anak. Adapun karakteristik pembelajaran terpadu ini seperti yang saya sampaikan pada prinsip pertama, yaitu berpusat pada anak sebagai subjek. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung atau direct experience. Yang ketiga, mengoptimalkan pemikiran anak melalui kegiatan yang mengeksplor lingkungannya dan seluruh panca inderanya.
Dengan berbagai alat-alat yang ada di lingkungannya, yang ada di sekitarnya, anak akan menyentuh, anak akan melihat, anak akan merasakan apakah benda itu kasar atau halus dari seluruh panca indera yang dimilikannya. Yang keempat adalah menyajikan konsep dari berbagai bidang pengembangan. Konsep-konsep yang ada di dalam bidang pengembangan hendaknya dijadikan suatu pembelajaran yang bermakna bagi anak, sehingga mereka menemukan tidak satu konsep pembelajaran saja, tapi menjadi satu kesatuan yang utuh. Pembelajaran terpadu bersifat luas, fleksibel, karena berdasarkan tema, maka guru dapat menentukan tema dengan bebas sesuai minat anak dan mengembangkannya dalam berbagai kegiatan pembelajaran melalui media-media yang hendaknya diberikan kepada anak-anak yang menarik, dengan warna, dengan tampilan-tampilan media sesuai dengan tampilan media sesungguhnya. Anak akan merasa bahwa kegiatan itu sangat menyenangkan. Dan yang terakhir adalah manfaat prinsip pembelajaran terpadu. Yang pertama, memungkinkan anak mengeksplorasi dan mengekspresikan pengetahuan dan keterampilannya melalui kegiatan. Jadi mengeksplorasi, mengekspresikan. Jadi apa yang diberikan padanya, berikan alat-alat yang diberikan padanya, barang-barang yang ada di sekitarnya dapat dieksplorasi. Dan gambar-gambar yang ditunjukkan dapat diekspresikan, sehingga pengetahuan dan keterampilannya dapat berkembang secara optimal. Yang kedua, meningkatkan pemahaman anak secara komprehensif. Melalui tema, komprehensif artinya secara keseluruhan. Anak akan mengenal konsep-konsep yang ditampilkan oleh gurunya melalui tema, seperti yang mungkin pernah didengar oleh insan edukasi seluruhnya, bahwa tema salah satu wadah yang bisa digunakan untuk mengakomodasi seluruh bidang pengembangan menjadi satu kegiatan yang menarik. Yang ketiga, meningkatkan kecakapan berpikir anak. Dengan berbagai macam kegiatan, maka insya Allah tingkat kecakapan berpikir anak akan bertambah. Dengan permasalahan-permasalahan yang diberikan kepada anak didik, maka anak-anak akan bertambah kecakapan berpikirnya. Berikutnya, meningkatkan interaksi sosial anak. Dengan banyaknya kegiatan, dengan banyaknya barang-barang atau benda-benda yang di sekitarnya yang dapat dieksplorasi, maka interaksi sosial anak, baik dengan teman sebayanya, baik dengan pendidiknya, baik dengan orang tuanya, maka akan bertambah interaksinya. Yang terakhir, meningkatkan profesionalisme guru. Demikian insan edukasi, saya kira untuk sesi ini bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Miatin untuk penjelasannya. Tema kita pada siang hari ini yaitu tentang prinsip pembelajaran beragam dan terpadu sesi pertama. Tadi Ibu Miatin sudah menjelaskan tentang ada karakteristik peserta didik, ada kondisi daerah tanpa membedakan agama, dan yang terakhir tadi adalah tentang manfaat prinsip pembelajaran terpadu. Mudah-mudahan saat ini yang insan edukasi memantau di www.rapendik.com ini membawa manfaat tersendiri dengan perbincangan kita.
di program acara PJJ PAUD dan juga TK. Terima kasih Ibu Miatin. Akhir kata Insan Edukasi, saya Selis Dwi Santoso beserta Ibu Miatin dan juga kru dan kerabat kerja pamit undur diri. Tetapi jangan lupa Insan Edukasi, pada sesi selanjutnya nanti kita akan membahas dengan tema yang lain dan juga narasumber yang lainnya. Tetap setia di Rapendikon Streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Pembelajaran